menyaksikan display dari Garda Nusa SMP Negeri 2 Sambas dengan atraksinya. Atraksi apakah yang akan dilakukan oleh drum band Garda Nusa SMP Negeri 2 Sambas ini? Ya biasa atraksi tidak jauh. Biasanya tidak jauh dari gigit bass drum. Ya. Ya, inilah penampilan atraksi display yang dilakukan oleh The Best Mayoret Garda Nusa SMP Negeri 2 Sambas dengan menaiki bass drum yang telah disusun dan memainkan tongkat Mayoret. Itu penampilan paling kita tunggu-tunggu, menggigit bass drum dari pemain drum band Garda Nusa SMP 2 Sambas. Tepuk tangan dulu. Ya jarang-jarang kita bisa gigit bass drum. Saya ada gigit. Kenapa? Menggigit bass drum tuh siap-siap giginya harus patah. Kepada penonton supaya jangan sampai menginjak ke daerah pumping block. Minta tolong kepada penonton ya untuk tidak merapatkan zaman dahulu. Warna emas pada kain lungi ini melambangkan kemewahan dan kemakmuran. Warna merah melambangkan keberanian. Dipadukan pada kostum ini didesain penuh dengan ide-ide kreatif yang tinggi. Dengan kedua tangan memegang senjata yang memiliki simbol dari kekuatan dan keteguhan harkat martabat dari seorang raja. Inilah dia, pesona peninggalan pusaka kerajaan Sambas. Kan hebatnya ada meriamnya, ada gula rasap aja itu ya. Hati-hati pingsan, hati-hati pingsan. Nah, asapnya.
hijau. Padi dicuci dan dirangkai di wajan, disangrai di rajan atau kuali. Padi dimasukkan ke lasung untuk proses penumbukan. Padi ditumbuk menjadi amping. Amping ditampek dengan nyiruk dibersihkan antahnya. Amping bisa dimakan bersama-sama karena pembuatan amping beramai lebih dari satu orang. Piste amping merupakan acara silaturahmi antar penduduk yang satu dengan lainnya. Penumbukan padi harus memiliki kekompakan dari setiap orang yang merangan alu. Alu ditumbuk dengan bergantian sehingga menghasilkan suara yang merdu dan unik. Dan suara merdu tersebut bisa dibuat musik dan irama untuk menari. Piste amping adalah adat tradisi kita orang Sambas yang dirayakan setiap tahun setelah panen selesai. Inilah dia peserta dengan tema Piste Amping. Karena ada kente, ada kuali, ada baka, ada alo, ada lasung, lengkap lah udah. Nah, ibu-ibu, penyu adalah hewan yang mulai langka di dunia. Penyu ada 7 spesies di dunia. Di antaranya ada 6 jenis di Indonesia dan ada 4 jenis spesies yang ada di Sebubus, Kecamatan Paloh, yang terletak di pantai Tanjung Api. Tanjung Api adalah salah satu zona tempat penyu bertelur, menetas, dan pelepasan anak penyu atau tukik ke laut lepas. Penyu bertelur di bulan Juni sampai bulan September. Dengan pelestarian dan budidaya penyu, maka bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan tempat wisata, edukasi pelajar, dan pengunjung dalam melestarikan tempat persinggahan penyu bertelur yang alami. Jenis penyu yang ada di pantai Tanjung Api diantaranya penyu sisik, penyu hijau, penyu lekang, dan penyu tempayan. Penyu adalah hewan yang dilindungi dari dulu sampai dengan sekarang, dengan mengadakan pesta perang telur penyu yang diadakan setiap tahunnya untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyu adalah hewan yang dilindungi, maka sekarang pesta perang telur penyu dilambangkan dengan bola pingpong. Inilah dia peserta dengan nomor undi 04 dengan tema Dunia Penyu. Tepuk tangan. Dengan tema Berani. Berani atau yang kita kenal dengan panen padi. Berani adalah salah satu kearifan lokal masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Sambas. Kita tahu bahwa Berani dan Jolo hingga sekarang merupakan mayoritas masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Dengan kegiatannya bahkan merupakan sebuah mata pencaharian adalah bertani. Berani ke ladang biasanya membawa alat katam, alat yang digunakan untuk memotong padi dan baka atau bakul tempat untuk menyimpan padi. Masyarakat Sambas mempunyai tradisi yang dikenal dengan belalik, yaitu kerjasama bergotong royong antar suku dengan lainnya, berkelompok ke ladang secara bergantian. Berani atau panen padi ini juga merupakan tahapan terakhir yang paling ditunggu-tunggu oleh para petani untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Sambas dan mengurangi pemasukan beras impor demi mensejahterakan dan memperbaiki ekonomi masyarakat Sambas berkemajuan. Inilah dia peserta dengan nomor undi 05 dengan tema Berani. Tepuk tangan lah. Cek lalu nak tepuk tangan. Apa ada mikul radio? Ya nampak tadi ya, biar paras. Yang mana busana ini diangkat dari legenda Bujang Nadi dan dari Nanduk. Pemerintah di Kerajaan Sambas, Raja Tanunggal dikenal sebagai raja yang kejam, figur paling ditakuti karena di samping tubuhnya tinggi besar, wataknya yang keras, tegas serta garang, dan kekuatannya pun luar biasa. Bujang Nadi dan Dare Nandung sering didera pilu dan gelisah sebab watak sang ayah yang menjadikan hati mereka seakan disayat sembunyi.
Bujang Nadi dan dari Nandung yang dianugerahi paras nan elok menawan. Pembawaan mereka lemah lembut, memiliki perasaan kasih dan sayang terhadap manusia di sekitarnya. Bujang Nadi dan dari Nandung difitnah oleh pengawal istana untuk menikah sedara karena dianggap dapat membawa aib bagi kerajaan. Kedua kakak beradik itu beserta ayam jago, kendang dan tenun yang mereka miliki dikubur di salah satu puncak bukit kecil yang agak jauh dari kawasan istana, yaitu Pegunungan Sumedang. Busana ini dirancang oleh desainer dengan melakukan observasi di Kabupaten Sambas. Dari hasil observasi tersebut, perancang mengeksplorasi dan mengkombinasikan data lapangan, kemudian menuangkannya menjadi sebuah karya busana karnaval. Melalui karya yang spektakuler ini, perancang mengkolaborasikan dengan balutan kain lungi, yang dimana kain tenun tentang ketetapan pengakuan dan pengesahan Pangeran Anom menjadi Sultan Sambas pada tahun 1815. Ketika kapal tersebut kembali pulang, namun memaksakan untuk menyelusuri sungai-sungai kecil Sambas karena dianggap kapal tersebut kokoh dan kuat. Tapi kenyataannya kapal tersebut tenggelam karena menabrak batu-batu keras pertahanan Sambas dari serangan Inggris. Sehingga saat ini rangka-rangka kapal tersebut masih dapat dilihat di Sungai Sebatok, Desa Tubing Batu, Kecamatan Sebali. Bahkan peristiwa tersebut diabadikan dalam sebuah lagu yang berjudul Kapal Belok. Perancang busana membuat karya ini dengan tujuan agar aspek sejarah dan moral yang terkandung dalam cerita tersebut bisa tetap diingat lebih khusus kita sebagai masyarakat Kabupaten Sambas. Selain itu, perancang juga mengkombinasikan dengan balutan pakaian kain tenun warna biru yang berlagum alias petasan bambu. Lagum tersebut terbuat dari sebilah bambu utuh, artinya tidak dibelah. Satu ruas pada pangkalnya dibiarkan tertutup, sedangkan ruas-ruas lainnya dilubangi. Pada salah satu sisi yang dekat dengan pangkalnya, sedikit di atas ruas yang tidak dilubangi, dibuat sebuah lubang picu kecil sebagai tempat menyalakan si meriam bambu. Dasar bambu diisi genangan minyak tanah hingga jarak antara pemukiman minyak dengan lubang picu sekitar 5 cm. Bila lubang picu disulut dengan api, maka hukum kampung itu pun menyala. Permainan lagum ini ramai dimainkan anak-anak di bulan Ramadan. Semakin mendekati Idul Fitri, semakin ramai anak-anak memainkan perang lagum di malam hari. Biasanya selepas tarawih, sering juga dilanjutkan seusai makan sahur sembari menunggu azan subuh. Sehingga yang gelap membuat warna semburan api di ujung legum, yang merah tampak menyala terang. Selain itu, suasana senyap bikin suaranya makin terasa menggelegar. Selepas suara dentuman terdengar, mereka saling lontar kebanggaan diri dan kekompakannya atau menyemburkan olakan bagi kelompok lawannya. Bunyi debu yang keras membahana dari legum menjadi satu hal yang amat membanggakan. Busana ini dirancang sedemikian rupa kemudian menuangkannya menjadi sebuah mahakarya busana karnaval. Melalui karya yang spektakuler ini, perancang mengkolaborasikan dengan balutan kain luki yang mana kain ini merupakan warisan budaya tak benda Kabupaten Sambas, dan kolaborasikan dengan pernak-pernik permata sehingga memberikan kesan mewah pada busana ini. Inilah dia peserta dengan tema